Selamat datang, para subscriber yang telah berkunjung ke kanal Masa Tua Sejahtera. Di dunia ini, ada banyak kisah yang tampak biasa, namun begitu selubung kebenarannya tersingkap, ia mampu membuat kita semua menahan napas. Seorang lelaki tua miskin yang hidup sebatang kara sepanjang hidupnya, diam-diam membesarkan seorang anak perempuan yang dibuang selama 16 tahun. Ia memberikan segalanya, mencintai dan melindungi anak itu dengan segenap jiwa. Namun, kecurigaan para tetangga semakin membesar, hingga akhirnya polisi datang mendobrak pintu rumahnya. Dan dari dalam sebuah kotak kayu tua, terungkaplah sebuah rahasia mengejutkan yang membuat semua orang terperangah. Ayah kandung yang terikat oleh darah, dan ayah angkat yang merawat dengan hati. Di manakah sesungguhnya letak ikatan cinta sejati untuk sang anak? Hari ini, kami mengundang Anda untuk masuk ke dalam kisah yang mengharukan namun hangat ini. Di kampung itu, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Pak Hartono, seorang pria yang telah hidup sebatang kara lebih dari separuh usianya. Kini berumur lebih dari 60 tahun, ia memiliki rambut yang mulai memutih, sorot mata yang dalam, dan sepasang tangan kasar yang terbentuk oleh puluhan tahun mengelola bengkel sepeda. Rumah kecilnya terletak di ujung gang paling dalam. Meski tua dan reyot, rumah itu selalu tertata rapi. Orang-orang bilang, ia hidup seolah membangun tembok dengan dunia luar. Hari-harinya hanya dihabiskan di antara perkakas berlumur oli dan tumpukan suku cadang sepeda. Namun, yang membuat seluruh kampung gempar dan menjadi buah bibir selama lebih dari 1 dekade adalah fakta bahwa Pak Hartono, seorang diri, membesarkan seorang anak perempuan yang ditemukannya saat masih bayi merah. 16 tahun yang lalu, pada suatu pagi di musim penghujan yang dingin, sesosok bayi yang dibuang ditemukan di depan gerbang sebuah masjid di ujung kampung. Terbungkus selimut tipis, bayi itu tampak begitu rapuh, seolah napasnya bisa berhenti kapan saja. Semua orang mengeluh tentang sulitnya ekonomi, tak ada satupun yang berani membawa bayi itu pulang. Ketika semua orang ragu-ragu, Pak Hartono, pria yang sepanjang hidupnya kesepian, entah apa yang ada di pikirannya, membawa bayi itu ke rumahnya. Ia memberinya nama Dewi, dengan harapan, anak itu akan menjadi permata indah dalam hidupnya yang selama ini kelam. Sejak hari itu, dari rumah kecil di ujung gang, tak henti-hentinya terdengar suara tangis bayi, celotehannya, dan tawa renyah yang mengiringi pertumbuhannya. Pak Hartono, meski canggung, membesarkan Dewi dengan cinta yang tulus. Ia menjadi ayah sekaligus ibu, membuatkan bubur bayi, menambal pakaian bekas untuknya, dan mengajarinya berjalan. Orang-orang sering melihat lelaki tua berambut putih itu menggendong seorang anak perempuan di punggungnya di bawah terik matahari, hanya untuk membelikannya sebungkus permen di warung. Pemandangan itu menghangatkan hati sebagian orang, namun tak sedikit pula yang memandangnya dengan sinis dan bergunjing. Lelaki tua hidup sendiri, bagaimana bisa dia membesarkan anak perempuan? Nanti kalau sudah besar pasti jadi masalah. Waktu berlalu, dan kini Dewi telah berusia 16 tahun, bayi mungil itu telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik dengan mata yang jernih dan senyum yang tulus. Di sekolah, ia pandai dan baik hati, membuatnya sangat disayangi oleh para guru. Meskipun ia sedikit berbeda di antara teman-temannya karena latar belakang keluarganya yang tak biasa, Dewi tidak pernah sekalipun merasa minder. Ia percaya seyakin-yakinnya bahwa ia memiliki seorang ayah yang mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini. Namun, tatapan curiga para tetangga tidak pernah hilang. Ibu Wati, yang tinggal persis di sebelah rumahnya, terkenal di seluruh kampung sebagai biang gosip. Sejak lama, ia tidak menyukai Pak Hartono. Setiap kali melihat Dewi membantu ayahnya sepulang sekolah atau melihat mereka makan berdua saja, ia akan berdecak lidah dan mulai berbisik-bisik dengan ibu-ibu lain di kampung. Sepertinya ada yang aneh dengan rumah itu. Duda tua tinggal dengan gadis remaja, siapa yang tahu apa niat busuknya? Desas-desus tak berdasar ini semakin menyebar luas, hingga mulai dibicarakan seolah-olah fakta di pasar dan warung-warung. Awalnya hanya kecurigaan, lama-kelamaan berubah menjadi fitnah keji yang membuat siapapun yang mendengarnya mengernyitkan dahi. Apakah Pak Hartono tidak tahu? Tentu saja ia tahu. Ia hanya menahan dalam diam setiap kali mendengar bisik-bisik saat melintas di depan rumahnya. Alih-alih bertengkar, ia hanya menghela napas panjang dan berjalan sambil menggenggam tangan kecil Dewi lebih erat. Di sorot matanya, terpancar ketenangan sekaligus penderitaan yang tak terucapkan.
Ia tahu betul betapa kejamnya dunia ini bagi seorang anak yang terbuang. Dan betapa beratnya prasangka yang ditimpakan pada seorang duda yang membesarkan anak perempuan seorang diri. Tahun itu, Dewi memasuki masa pubertas. Ia menjadi lebih pemalu dan perasaannya lebih sensitif. Kekhawatiran Pak Hartono pun bertambah. Ia selalu berpesan pada putrinya agar langsung pulang ke rumah setelah sekolah usai. Dengan uang pas-pasan dari hasil memperbaiki sepeda, ia juga membelikan seragam baru untuk Dewi. Setiap kali melihat punggung putrinya berjalan ke sekolah dengan seragam barunya, ia merasa bangga sekaligus takut. Bangga melihat putrinya tumbuh dengan baik, dan takut suatu saat nanti fitnah keji itu akan melukai hati putrinya. Hingga pada suatu hari, sebuah insiden terjadi. Seorang tetangga tanpa sengaja melihat Dewi tertidur siang di pangkuan Pak Hartono. Pemandangan ayah dan anak yang begitu biasa dan penuh kasih sayang itu, di mata orang-orang yang memandang dunia dengan sinis, tampak sebagai bukti hubungan yang tidak wajar. Ibu Wati pun heboh berlari ke seluruh penjuru kampung. Ia melebih-lebihkan ceritanya, mengatakan bahwa mereka tidak tampak seperti ayah dan anak, melainkan seperti suami istri. Gosip itu semakin menjadi-jadi dari mulut ke mulut, hingga akhirnya berubah menjadi cerita mengerikan bahwa seorang duda tua menjalin hubungan terlarang dengan anak angkatnya. Malam itu, Pak Hartono duduk seorang diri di kamar kecilnya, menatap putrinya yang tertidur pulas sambil menangis dalam diam. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa niat baiknya akan diinjak-injak sedemikian rupa. Sejak ia membawa bayi itu pulang, ia telah menganggap Dewi sebagai segalanya. Ia tidak pernah menikah seumur hidupnya, menghabiskan masa mudanya di bengkel sepeda dengan tanggung jawab membesarkan satu nyawa kecil. Namun kini, semua usaha dan cintanya telah dinodai oleh pandangan kotor dunia. Sementara Pak Hartono menderita, Ibu Wati diam-diam melapor ke polsek terdekat. Pak Budi, kepala polsek yang sudah lama mengenal Pak Hartono, sempat ragu setelah mendengar cerita itu. Pak Hartono yang ia kenal adalah orang yang pendiam namun baik hati, dan seumur hidupnya tidak pernah terlibat masalah. Namun, karena gosip sudah menyebar tak terkendali, ia tidak bisa pura-pura tidak tahu atau gegabah ikut campur. Akhirnya, Pak Budi bersama beberapa anak buahnya menuju ke rumah Pak Hartono untuk memastikan kebenarannya. Keesokan paginya, suara gedoran pintu yang keras terdengar. Sebelum Pak Hartono sempat membuka, pintu kayu yang sudah lapuk itu didobrak dengan kasar. Beberapa polisi masuk ke dalam rumah, sementara di luar, para tetangga berkerumun dan berbisik-bisik. Tatapan mereka seolah menantikan sebuah skandal besar terungkap. Pak Hartono tertegun melihat pemandangan itu, firasat buruk menyelimutinya. Dewi, yang baru saja bangun tidur, tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia bisa merasakan tangan ayahnya gemetar. Mata ayahnya penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. Tepat pada saat itu, segalanya seolah bersiap untuk runtuh. Dan pemandangan yang tersaji di dalam rumah, membuat semua orang terpaku di tempatnya. Begitu pintu rumah Pak Hartono terbuka lebar, isi ruangan kecil itu terpampang di depan mata semua orang yang terkejut. Isi rumahnya sangat sederhana. Satu ranjang kayu tua, sebuah meja makan kecil, dan di sudut ruangan, tumpukan perkakas untuk memperbaiki sepeda. Tidak ada sedikit pun pemandangan berantakan atau mencurigakan seperti yang mereka bayangkan. Saat itu, Dewi yang baru bangun tidur, dengan rambut acak-acakan dan mata mengantuk, menatap kosong pada orang-orang asing berseragam yang berdiri di depan pintu. Gadis itu ketakutan, ia menggenggam erat tangan ayahnya, dan bertanya dengan suara bergetar. "Ayah, ada apa ini?" Pak Hartono balas menggenggam tangan putrinya dan berkata dengan suara serak, "Tidak apa-apa, nak. Berdirilah di belakang ayah." Ia mengangkat kepala dan menatap Pak Budi dengan mata penuh amarah. "Kenapa kalian mendobrak pintu rumah orang? Kejahatan apa yang sudah saya lakukan?" Pak Budi, yang tahu betul watak Pak Hartono, merasa berat hati mendengar suaranya yang syarat akan ketidakadilan. Namun, di sekeliling mereka sudah penuh sesak dengan para tetangga, dan suara tajam Ibu Wati terdengar dari tengah kerumunan. "Lihat, kan? Benar kata saya, kenapa orang baik-baik mengunci pintu rapat-rapat di siang hari? Pasti ada yang disembunyikan." Bisikan-bisikan dan tatapan penuh curiga menusuk hati Pak Hartono dan Dewi bagai belati. Pak Budi berdeham, berusaha tetap tenang. "Pak Hartono, kami menerima laporan dari warga yang merasa ada kejanggalan.
Kami terpaksa harus melakukan pemeriksaan. Jika Bapak memang tidak bersalah, ini bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Bapak bersih. Pak Hartono tersenyum pahit, senyum yang bercampur antara rasa sakit dan ketidakadilan. Ia menoleh pada putrinya dan menangis dalam hati. Seumur hidup ia selalu hidup jujur, tetapi hari ini ia diperlakukan seperti penjahat bejat oleh para tetangganya. Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia mengangguk dan memberi jalan bagi para polisi untuk masuk. Seorang polisi muda mulai membuka lemari dan memeriksa setiap sudut rumah. Polisi lainnya mendekati ranjang tempat Dewi baru saja bangun. Gadis itu meringkuk di sudut, wajahnya memerah karena malu. Matanya berkaca-kaca, menatap ayahnya seolah meminta pertolongan. Pak Hartono menghalangi putrinya, dan berkata dengan suara tercekat, "Sebenarnya, apa yang kalian cari? Anak ini adalah putri angkat saya. Saya merawatnya sejak ia masih bayi merah. Saya tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti yang dibicarakan orang-orang." Kata-katanya membuat seisi ruangan hening sejenak. Beberapa orang di kerumunan tampak ragu, namun suara Ibu Wati kembali memecah keheningan. "Siapa yang percaya omongan itu? Kenapa ayah angkat memeluk anak gadisnya seperti istri sendiri? Benar-benar memalukan kampung ini." Dewi akhirnya tak kuasa menahan tangis, bahu mungilnya bergetar. Gadis itu tiba-tiba berlari ke depan dan berlutut di hadapan polisi, air matanya berlinang. "Pak polisi, ayah saya tidak bersalah. Sejak kecil saya memanggilnya ayah. Beliau tidak pernah sekalipun membuat saya takut atau menyakiti saya. Tolong jangan curigai ayah saya." Suara tangis Dewi membuat banyak orang di kerumunan terdiam. Tatapan beberapa orang mulai goyah. Namun, mereka yang gemar bergunjing tetap tidak menarik tatapan curiganya, seolah menanti bukti telak muncul. Hati Pak Hartono hancur melihat putrinya berlutut. Ia segera membangunkan putrinya dan memeluknya. Lalu, dengan suara serak namun tegas, ia berkata, "Jangan menangis, nak. Ayah tidak apa-apa. Biarpun seumur hidup tidak ada yang percaya pada ayah, asalkan kau tahu siapa ayahmu, itu sudah cukup." Tepat pada saat itu, Pak Slamet, sahabat lama Pak Hartono, menerobos kerumunan dan masuk ke dalam rumah. Ia berteriak dengan suara lantang, "Semuanya, jangan sembarangan menuduh orang. Saya sudah berteman dengan Hartono puluhan tahun, saya tahu betul bagaimana ia berhemat sedikit demi sedikit untuk membesarkan anak itu. Dia rela kelaparan, tapi tidak pernah sekalipun membiarkan putrinya kelaparan. Jangan hanya karena satu pemandangan yang kalian lihat, kalian menjadikannya penjahat." Ucapan Pak Slamet membuat suasana sedikit mereda. Pak Budi pun mengangguk dan berkata dengan nada serius, "Kami sudah memeriksa, dan sejauh ini tidak ditemukan hal yang aneh. Semuanya silakan bubar, dan jangan menekan ayah dan anak ini lagi." Namun, sebelum kerumunan itu bubar, Ibu Wati menunjuk sebuah kotak kayu tua yang tergeletak di sudut dekat ranjang. Ia berteriak, "Kotak itu apa? Orang tua itu selalu menyembunyikannya seperti harta karun. Pasti ada sesuatu yang kotor di dalamnya." Semua mata tertuju pada kotak itu. Pak Hartono sempat terdiam, namun kemudian menggelengkan kepala. Kotak itu adalah benda yang telah ia simpan selama 16 tahun. Di dalamnya ada beberapa kenang-kenangan dari hari ia menemukan bayi itu. Ia berencana menceritakan segalanya pada Dewi saat ia dewasa nanti. Namun kini, di hadapan kecurigaan semua orang, ia terpaksa harus membukanya. Tangannya gemetar saat membuka gembok yang sudah berkarat. Begitu tutup kotak terbuka, di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bayi yang sudah usang dan pudar, selembar kertas tua, dan sepucuk surat yang ditulis tergesa-gesa dengan tulisan tangan yang canggung. Pak Hartono mengeluarkan surat itu dan memberikannya pada Pak Budi. Surat itu berbunyi, "Kepada siapapun yang menemukan bayi ini, mohon kasihani dia. Saya tidak punya kemampuan untuk merawatnya. Saya hanya berharap ada orang baik yang mau menerimanya." Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Beberapa tetangga berbisik-bisik dengan wajah malu. Dewi memeluk ayahnya erat-erat dan terisak. Pak Hartono terduduk lemas di kursi. Matanya memerah, tetapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Seolah beban berat yang menindihnya selama bertahun-tahun sedikit terangkat. Pak Budi menghela napas pelan dan menoleh pada orang-orang. "Semua sudah dengar.
Pak Hartono telah merawat anak ini sejak ia dibuang. Tidak ada bukti sedikit pun bahwa ia melakukan perbuatan yang salah. Kita tidak seharusnya menginjak-injak harga diri seseorang dengan fitnah keji. Namun, tidak semua orang diam. Masih ada bisikan dan tatapan penuh prasangka, tetapi kebenaran dari dalam kotak itu cukup untuk menggoyahkan semua tuduhan. Pak Hartono mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah kerumunan. Suaranya serak, namun tegas. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Tapi ingat satu hal ini baik-baik. Saya membesarkan putri ini dengan mempertaruhkan nyawa saya. Jika ada yang berani menghina putri saya tidak akan tinggal diam. Kata-katanya membelah udara yang berat bagai pedang. Kerumunan itu perlahan bubar, meninggalkan tatapan yang bercampur antara rasa bersalah dan malu. Dewi bersembunyi di belakang punggung ayahnya, menatapnya dengan mata basah. Di matanya terpancar kepercayaan mutlak. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, gosip tidak berhenti sepenuhnya, dan isi kotak itu justru menjadi awal baru yang akan menyeret Pak Hartono dan putrinya ke dalam pusaran takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah kerumunan bubar, di dalam rumah kecil itu hanya tersisa Pak Hartono, putrinya, Pak Budi, dan Pak Slamet. Udara yang bercampur aroma kayu lapuk dan oli masih terasa berat, hanya isak tangis Dewi yang memecah keheningan. Anak itu masih gemetar, duduk merapat di sisi ayahnya. Seolah takut kehilangan satu-satunya pegangan, tangannya yang kurus mencengkram erat ujung baju ayahnya. Surat usang itu masih tergeletak di atas meja. Di atas kertas yang menguning, tertulis tulisan canggung yang tampak beberapa kali luntur oleh air mata. Pak Budi membacanya sekali lagi dengan perlahan. Kepada siapapun yang menemukan bayi ini, mohon kasihani dia. Saya tidak punya kemampuan untuk merawatnya. Mohon berikan dia keluarga yang hangat. Anak ini tidak berdosa. Selesai membaca, Pak Budi menghela napas pelan, meletakkan surat itu, dan menatap Pak Hartono. Pak Hartono, selama 16 tahun ini, Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Saya sangat memahami perasaan Anda, tapi sekarang, Anda juga harus memikirkan masa depan anak ini. Dewi sudah besar, sudah waktunya ia mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Pak Hartono duduk diam, menatap ke ruang hampa. Rasa ketidakadilan masih membekas, namun kini wajahnya dihiasi oleh kebimbangan yang tak berkesudahan. Ia mengelus lembut kepala Dewi dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah berencana menceritakan semuanya saat kau sudah dewasa nanti. Ayah takut, jika kau tahu yang sebenarnya, kau akan membenci ayah, atau kau akan merasa menjadi beban bagi ayah." Dewi menangis terseduh-seduh, memeluk ayahnya erat. "Ayah, ayah yang sudah membesarkan saya. Di hati saya, hanya ada satu ayah. Siapapun orang tua saya, biarpun kita tidak sedarah, ayah akan selamanya menjadi ayah saya. Saya tidak pernah merasa malu. Saya bangga punya ayah." Mendengar itu, Pak Hartono tak kuasa lagi menahan air matanya yang deras. Pak Slamet pun terharu dan menepuk pundaknya. "Lihat, kan? Anak itu mengerti semua perasaanmu. Jangan terlalu khawatir. Kejadian hari ini akan berlalu. Selama hati kalian berdua kuat, tidak ada yang bisa menghancurkan kalian." Namun, gosip di luar tidak berhenti. Ibu Wati, seolah menyiram bensin ke dalam api, terus saja berkoar-koar ke seluruh kampung. "Lihat, kan, memang anak buangan. Dilihat dari cara membuangnya, orang tuanya juga pasti tidak benar. Anak siapa itu? Bagaimana kita tahu? Bisa-bisa malah membawa sial." Kata-kata pedas itu menjadi desas-desus tak sedap yang mengikuti Dewi setiap kali ia pergi ke sekolah, menjadi bisikan teman-temannya. Suatu sore, Dewi pulang dengan mata merah dan bengkak. Begitu ditanya oleh Pak Hartono, anak itu menangis sejadi-jadinya. "Teman-teman bilang aku anak pungut, tidak pantas bermain dengan mereka. Aku malu sekali, ayah." Sambil terisak, anak itu menyembunyikan wajahnya di dada ayahnya. Pak Hartono memeluk putrinya erat, hatinya terasa seperti disayat-sayat. Selama ini, ia hanya ingin memberikan masa kecil yang damai untuk putrinya. Tapi sekarang, prasangka kejam merenggut kebahagiaan kecil putrinya. Malam itu, Pak Hartono duduk di bawah lampu minyak, membuka kembali surat itu. Ia membaca tulisan yang luntur itu berkali-kali. Tiba-tiba,
Ia melihat sebuah tanda tangan samar di ujung surat. 2 kata, Aminah. Ia tertegun. Selama ini, ia sama sekali tidak menyadari petunjuk kecil itu. Dengan tangan gemetar, ia bergumam. Aminah. Siapa dia? Kenapa dia membuang anaknya? Mungkinkah? Rasa penasaran dan ketakutan muncul bersamaan di hatinya. Ia tahu, suatu saat nanti putrinya pasti ingin tahu siapa ibu kandungnya dan mengapa ia dibuang. Tapi ia takut, jika kebenaran terungkap, anak itu akan terluka atau hidup dengan membenci dunia selamanya. Pak Slamet yang mendengar cerita ini memberinya saran. Sepertinya sudah saatnya kau mencari tahu. Siapa tahu di luar sana masih ada keluarga lain dari anak itu. Bagaimanapun, seorang anak butuh tahu akarnya. Pak Hartono tenggelam dalam pikirannya. Aku takut, kawan. Aku takut suatu saat nanti ada orang yang datang dan merebut anak itu dariku. Aku hidup selama ini hanya untuknya. Jika aku kehilangannya, apa lagi yang tersisa untukku? Mendengar itu, Dewi meneteskan air mata. Putrinya memeluknya dan berbisik. Jangan khawatir. Ayah saya cuma satu. Saya tidak butuh orang lain. Kata-kata itu menenangkan hati Pak Hartono, namun sekaligus menusuknya seperti pisau tajam. Ia tahu betul bahwa dunia tidak sesederhana itu. Sesuai dengan firasat buruknya, beberapa hari kemudian, seorang wanita asing muncul di kampung mereka. Seorang wanita parubaya dengan pakaian lusuh dan buntalan kain di tangannya, tampak sangat lelah. Ia mencari Pak Hartono dan memperkenalkan diri sebagai teman lama Aminah. Lalu, dengan hati-hati ia berbisik, anak itu memang putri kandung Aminah. Dan ada banyak cerita yang Bapak belum tahu. Pak Hartono membeku di tempatnya, rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Ingatan 16 tahun lalu kembali menerpanya bagai gelombang. Malam musim hujan yang dingin, suara tangis bayi yang samar, dan sepucuk surat. Jantungnya berdebar kencang. Sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu meletakkan sebuah foto tua yang sudah pudar di hadapannya. Foto seorang wanita muda yang tengah menggendong bayi. Dewi, yang berdiri di belakangnya, menatap pemandangan itu dengan bingung. Matanya penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sebuah dinding tak kasat mata antara dirinya dan ayahnya. Dinding bernama rahasia kelahiran. Pak Hartono menggenggam foto itu dan bertanya dengan suara bergetar, "Siapa Anda? Kenapa baru muncul sekarang? Di mana wanita bernama Aminah itu sekarang?" Wanita itu menunduk dan menghela napas. Dia sudah meninggal dunia, tapi ada satu rahasia lagi yang berkaitan dengan anak itu. Jika Anda ingin tahu, Anda harus mempersiapkan hati Anda baik-baik. Kata-kata penuh makna itu membuat seisi rumah hening. Dewi menatap ayahnya dengan gemetar, dan bibirnya bergetar. "Ayah, sebenarnya, aku ini siapa?" Pak Hartono hanya bisa duduk termenung, matanya memerah. Seluruh cinta yang telah ia curahkan untuk Dewi selama 16 tahun kini berada di atas ujian terbesar. Dan rahasia ibu kandung bernama Aminah perlahan mulai terungkap. Rahasia itu seolah memberi pertanda bahwa Pak Hartono dan putrinya akan terseret ke dalam pusaran kebenaran yang menyakitkan. Wanita asing itu duduk di kursi. Wajahnya yang tirus dan sorot matanya yang lelah menceritakan kerasnya kehidupan yang telah ia lalui. Di hadapan tatapan tajam Pak Hartono, ia mengeluarkan sehelai sapu tangan usang dari buntalan kainnya. "Ini satu-satunya barang peninggalan Aminah. Dia menitipkannya pada saya, berpesan jika suatu hari nanti anaknya masih hidup, saya harus memberikannya." Dewi menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Di atasnya, tersulam 2 kata yang sudah memudar. Aminah. Sambil menggenggam erat sapu tangan itu, ia menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu benar-benar kenal ibu saya? Kenapa? Kenapa ibu membuang saya?" Wanita itu menghela napas panjang, lalu perlahan memulai ceritanya. 17 tahun yang lalu, Aminah adalah seorang gadis cantik di desa lain. Ia jatuh cinta pada seorang pria kaya dari kota, tapi cinta mereka ditentang oleh keluarga pria itu. Ketika keluarga pria itu tahu Aminah hamil, pria itu lari dari tanggung jawab dan keluarganya mengusir Aminah karena dianggap aib. Wanita itu melanjutkan dengan mata memerah. Hujan turun sangat deras pada malam Dewi lahir. Aminah hampir mati karena kesakitan dan kelelahan.
Tanpa ada tempat bersandar, Aminah menangis dan berkata pada saya, "Kalau aku tetap bersama bayi ini, kami berdua akan mati kelaparan." Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang ibu dengan bayi merah. Akhirnya, Aminah meletakkan bayinya di depan masjid, berharap ada orang baik yang akan merawatnya, sambil menulis surat itu dengan tergesa-gesa. Malam itu, hati saya hancur melihatnya, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Dewi menangis terseduh-seduh mendengar cerita itu. Tenggorokannya tercekat. Ia membayangkan pemandangan seorang ibu muda yang putus asa, terpaksa meninggalkan bayinya di depan masjid dan berbalik pergi. Pemandangan itu meninggalkan luka yang dalam di hati gadis kecilnya. Ia terisak, "Jadi ibu saya begitu menderita. Lalu di mana ibu sekarang? Saya ingin bertemu dengannya." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aminah meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit parah. Sampai akhir hayatnya, ia selalu berdoa agar anaknya bisa hidup dengan damai. Dia sangat menyesal, tapi takdir terlalu kejam. Seisi rumah hanya dipenuhi oleh isak tangis Dewi dan helaan napas berat Pak Hartono. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya yang kasar saling bertaut. Ia selalu berpikir akan menceritakan rahasia kelahiran putrinya suatu hari nanti, tapi tak pernah menyangka kebenaran itu akan begitu menyakitkan. Ia merasakan jantungnya hancur melihat Dewi duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Pak Hartono bertanya dengan suara serak, "Jika itu benar, kenapa Anda baru muncul sekarang? Di mana Anda selama 16 tahun ini?" Wanita itu menunduk. "Saya juga orang miskin, hidup berpindah-pindah. Baru-baru ini saya kembali ke kampung halaman dan mendengar desas-desus tidak baik tentang bapak dan anak itu. Saya merasa semuanya sudah salah arah, jadi saya memberanikan diri datang agar orang-orang tidak salah paham lagi." Pak Slamet yang sejak tadi dia mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Jadi sekarang sudah jelas. Wanita bernama Aminah itu terpaksa meninggalkan anaknya karena keadaan. Hartono tidak melakukan kesalahan apapun, tapi selama ini, betapa banyak fitnah yang harus kau tanggung." Suaranya tercekat, menatap sahabat lamanya dengan iba. Dewi berlari ke arah ayahnya, memeluknya dan menyandarkan wajahnya di bahunya. "Ayah, maafkan saya. Saya tahu ayah telah berkorban seumur hidup demi saya. Saya tidak membenci ibu, tapi saya lebih kasihan pada ayah. Tanpa ayah, saya tidak akan ada di dunia ini." Pak Hartono membalas pelukan putrinya dengan tangan gemetar. Matanya memerah, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Selama bertahun-tahun ia menelan ketidakadilan dan menahan segala caci maki hanya untuk melindungi anak ini. Kini melihat putrinya terisak dalam pelukannya, ia merasa sakit sekaligus hatinya terasa hangat. Wanita itu bangkit dari duduknya. "Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, selebihnya, terserah Bapak yang memutuskan. Tapi tolong, jangan biarkan anak itu hidup dalam gunjingan lagi. Dia sudah terlalu banyak terluka." Setelah berkata demikian, ia berbalik. Punggungnya yang rapuh menghilang ditelan kegelapan. Rumah itu kembali sunyi. Dewi bersandar pada ayahnya. Masih dengan mata merah, ia berbisik, "Ayah, saya ingin pergi ke tempat ibu dulu tinggal. Saya ingin menyalakan dupa untuknya. Saya ingin memberitahunya bahwa saya masih hidup dan bahagia di sisi ayah." Pak Hartono terdiam. Ketakutan yang samar muncul di hatinya. Ia takut jika Dewi tahu lebih banyak tentang masa lalunya, akan ada seseorang yang datang dan merebut anak itu darinya. Namun, sorot mata putrinya begitu tegas dan penuh harap, ia tidak bisa menolaknya. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata pelan, "Baiklah, ayah akan mengantarmu. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi, ayah selamanya adalah ayahmu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi itu." Dewi tersenyum di antara air matanya dan memeluk ayahnya erat. Pelukan yang bergetar itu terasa hangat, seolah berusaha menjaga satu-satunya keyakinan yang ia miliki. Malam itu, Pak Hartono tidak bisa tidur. Ia duduk di samping kotak tua itu, memandangi satu persatu kenang-kenangan, pakaian bayi, noda tinta yang samar di surat itu. Semuanya mengingatkannya pada tahun-tahun yang telah ia lalui merawat nyawa kecil itu dengan sepenuh hati. Rasa cemas memenuhi hatinya. Akankah putrinya berubah setelah mengetahui kebenaran? Akankah suatu saat ia kehilangan putrinya?
Sementara itu, Dewi bermimpi buruk. Ia melihat sosok seorang wanita muda dengan senyum sedih. Wanita itu mengulurkan tangan, tapi setiap kali ia mencoba menggapainya, sosok itu menghilang. Dewi terbangun dengan kaget, bantalnya basah oleh air mata. Dalam kegelapan, ia berbisik, "Ibu, aku memaafkanmu. Tolong, dari tempat yang jauh, jaga agar ayahku selalu damai." Keesokan paginya, Pak Hartono dan Dewi bersiap untuk perjalanan singkat. Mereka menuju desa tempat Aminah dulu tinggal dan kini bersemayam, tempat yang diberitahukan oleh wanita asing itu. Hati keduanya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Gembira, takut, dan harapan untuk menemukan akar yang hilang. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan itu tidak akan berakhir hanya dengan menabur bunga di makam orang yang telah tiada. Di balik makam Aminah, tersembunyi rahasia lain, sebuah kebenaran mengejutkan yang akan mengubah hidup ayah dan anak itu selamanya. Subuh itu, Pak Hartono bangun sebelum fajar menyingsing. Ia diam-diam menyiapkan bekal, sedikit buah-buahan, beberapa potong kue basah, dan seikat bunga melati putih. Ia bukan orang yang peduli pada penampilan, tapi kali ini ia ingin semuanya sempurna. Ia ingin Dewi bisa menabur bunga untuk ibu kandungnya dengan kepala tegak. Dewi duduk diam di samping meja, sorot matanya yang menatap kejauhan memancarkan harapan dan kegelisahan. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara gembira, sedih, rindu, dan cemas yang tak menentu. Ayah dan anak itu diam-diam menaiki bus antar kota menuju desa yang diberitahukan oleh wanita asing itu. Jalanan bergelombang, di kedua sisi terhampar sawah yang menguning, dan suara angin terdengar seperti desahan panjang bumi. Dewi merapat di sisi ayahnya, menyandarkan kepalanya di bahu. Ia bisa merasakan getaran halus dari tubuh ayahnya yang tua dan lelah. Pak Hartono menatap keluar jendela, memikirkan wanita bernama Aminah. Wanita yang menitipkan anak ini padanya dan pergi meninggalkan begitu banyak pertanyaan. Setibanya di gerbang desa, mereka berjalan menyusuri jalan kecil yang dinaungi rimbunnya rumpun bambu. Pemakaman umum yang ditunjukkan oleh warga terletak di atas sebuah bukit kecil. Di antara makam-makam tua yang ditumbuhi rumput liar, ada sebuah makam sederhana. Di nisan batunya, terukir dengan canggung tulisan, "Aminah, wafat usia 32 tahun." Dewi berlutut di depannya. Dengan kedua tangan gemetar, ia meletakkan seikat melati putih di atas makam. Air matanya pecah, menetes di atas tanah yang kering. "Ibu, aku datang. Aku Dewi. Putri yang 16 tahun lalu ibu tinggalkan di depan masjid. Aku tidak membencimu, Bu. Semoga ibu tenang di sana. Berkat cinta Ayah Hartono, aku bisa tumbuh sebesar ini. Hari ini aku datang untuk memberitahu ibu bahwa aku masih hidup dan bahagia." Suara Dewi tercekat, bahunya bergetar halus. Pak Hartono yang berdiri di belakangnya merasa hatinya hancur. Ia merasa iba sekaligus takut melihat putri kecilnya memanggil wanita lain dengan sebutan ibu di depan makamnya. Iba karena putrinya juga membutuhkan akar, dan takut jika kini di hati putrinya akan ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi. Saat ayah dan anak itu terdiam, seorang nenek tua dari desa itu mendekat. Nenek berambut putih itu membawa seikat ranting kering, lalu berhenti dan menatap mereka lama sebelum akhirnya angkat bicara. "Kalian siapa? Ada perlu apa di makam si Malang Aminah?" Pak Hartono menjawab dengan sopan, "Kami datang dari jauh, Nek. Anak ini adalah putri kandungnya. Saya yang merawatnya sejak kecil." Nenek itu terkejut, menatap Dewi lekat-lekat, lalu mengangguk, "Ya Tuhan, wajahnya persis seperti Aminah waktu muda. Anak ini memang darah dagingnya." Mendengar itu, Dewi menangis terseduh-seduh, memegang tangan nenek itu dan berlutut. "Nenek, nenek kenal ibu saya? Tolong ceritakan tentang ibu." Nenek itu menghela napas, matanya memerah. "Aminah itu anak baik dan cantik, tapi nasibnya malang. Dia salah memberikan hatinya pada laki-laki jahat, lalu diusir dari rumah. Dengan perut buncit, dia datang memohon ampun pada orang tuanya, tapi pintunya bahkan tidak dibukakan. Semua orang di desa kasihan, tapi tidak ada yang berani menolong karena takut kena masalah. Hidupnya begitu sulit sampai akhirnya harus membuang anaknya. Tak lama kemudian, dia sakit-sakitan dan meninggal di usia awal 30-an.
Dewi menutupi wajahnya dan menangis histeris. Rasa sedih dan iba membanjirinya. Ia seolah melihat sosok ibu muda yang berjuang sendirian melawan badai kehidupan hingga akhirnya tumbang dalam kesepian. Hati Pak Hartono juga sakit. Ia sempat mengira Aminah adalah orang yang tidak berperasaan, tapi kini ia sadar bahwa itu adalah pilihan putus asa seorang wanita yang terpojok. Nenek itu hendak berbalik, tapi teringat sesuatu dan berkata lagi, "Oh ya, nenek jadi ingat. Waktu Aminah meninggal, hanya ada nenek di sisinya." Tapi saat napasnya hampir habis, dia memegang tangan nenek dan terus memanggil satu nama. "Baskara. Cari Baskara, sampaikan padanya." Setelah itu dia menghembuskan napas terakhir. Nenek tidak tahu siapa, tapi sepertinya itu laki-laki yang berhubungan dengan anak ini. Mendengar itu, Pak Hartono dan Dewi membeku di tempatnya. Baskara, mungkin dialah pria yang telah meninggalkan Aminah, dan ayah kandung Dewi. Nama itu menusuk hati Pak Hartono bagai belati. Selama bertahun-tahun ia merawat Dewi dengan penuh kasih sayang seperti putrinya sendiri. Tapi sekarang, keberadaan seorang ayah kandung muncul seperti hantu hitam, mengancam akan merebut putri yang paling ia cintai. Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang bicara di dalam bus. Dewi duduk diam dengan tatapan kosong. Ia kasihan pada ibunya, sekaligus penasaran pada ayah kandungnya. Kerinduan untuk bertemu dengan orang yang memberinya ikatan darah mulai tumbuh. Langkah Pak Hartono terasa berat. Ia takut jika Baskara muncul, Dewi akan meninggalkannya dan memilih akarnya. Malam itu, setelah kembali ke rumah kecil mereka, Dewi duduk di samping lampu minyak dan bertanya, "Ayah, bolehkah saya mencoba mencari ayah kandung saya?" Pertanyaan itu bagai pukulan palu godam di hati Pak Hartono. Ia kehilangan kata-kata. Bibirnya hanya bergetar. Ia ingin berteriak tidak boleh, tapi melihat sorot mata putrinya yang penuh harap, ia tidak tega. Dengan suara tercekat, ia akhirnya menjawab, "Jika kau benar-benar ingin, ayah akan mendukungmu. Tapi ingat ini, siapapun yang kau cari, yang membesarkanmu hingga menjadi manusia adalah ayah ini, kau tidak boleh melupakannya." Dewi memeluk ayahnya erat dan berbisik, "Jangan khawatir, ayah selamanya adalah ayah saya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi saya ingin tahu kebenarannya." Dalam kegelapan, Pak Hartono memejamkan mata. Air matanya mengalir. Ia bisa merasakan bahwa perjalanan di depan akan penuh badai. Jika pria bernama Baskara itu benar-benar masih hidup, gelombang itu akan mendorong ayah dan anak ini ke dalam pusaran yang tak terduga, dan mungkin kebenaran itu akan merenggut semua yang telah ia jaga selama 16 tahun. Setelah kunjungan ke makam Aminah, rumah kecil Pak Hartono diselimuti keheningan yang berat. Pak Hartono menjadi lebih pendiam, matanya selalu menampakkan kesedihan yang dalam. Dewi seringkali duduk termangu di dekat jendela, memainkan sapu tangan usang bersulam nama ibunya. Keduanya sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing, tetapi tak ada yang berani memulai pembicaraan. Suatu malam setelah makan, Dewi duduk diam di samping ayahnya dan berkata dengan mata berbinar, "Ayah, aku sudah banyak berpikir. Aku tidak bisa berhenti di sini. Aku ingin tahu siapa ayah kandungku. Walaupun hanya dari jauh, aku ingin melihatnya sekali saja. Aku tidak mau hidup dalam ketidakjelasan seperti ini selamanya." Pak Hartono memainkan sebatang rokok yang tidak menyala, sambil duduk diam. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Ia tidak bisa selamanya melarang putrinya, namun jauh di dalam hatinya, ketakutan yang tak terkendali merayap. Ia menatap putrinya dan berkata perlahan, "Jika kau benar-benar ingin mencarinya, ayah akan menemanimu. Tapi ingat, orang itu mungkin bukan orang yang baik. Jangan terlalu berharap, agar kau tidak terluka." Dewi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu ya. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi, ayah selamanya adalah ayahku." Keesokan harinya, Pak Hartono kembali menemui wanita asing yang pernah datang. Namanya Siti, dan ia adalah sahabat karib Aminah di masa mudanya. Saat ditanya tentang nama Baskara, ia menghela napas. Baskara itu anak orang kaya dari Jakarta, tampan dan banyak uang, tapi terkenal suka mempermainkan wanita. Saat itu Aminah termakan oleh kata-kata manisnya. Begitu mendengar kabar kehamilan, dia langsung berbalik badan dan pura-pura tidak kenal.
Kudengar keluarganya punya kekuasaan besar, jadi semua masalah ditutup-tutupi agar tidak ada rumor buruk yang menyebar. Mungkin sekarang dia masih hidup enak, tapi aku tidak tahu di mana. Pak Hartono mengepalkan tangannya. Hatinya sakit. Ia gemetar karena marah pada pria yang telah meninggalkan wanita lemah dan bayi yang tak berdosa itu. Jika bukan karena dirinya, Dewi mungkin tidak akan ada di dunia ini. Pikiran itu membuatnya semakin takut. Bagaimana jika saat mereka menemukannya, putrinya malah menerima ayah yang tak tahu malu seperti itu? Pikiran Dewi berbeda. Mendengar nama Baskara, matanya bersinar dengan kerinduan dan ketakutan. Ia memegang tangan ayahnya dan berkata dengan penuh harap, "Ayah, aku ingin pergi ke Jakarta. Sekecil apapun petunjuknya, aku ingin mencobanya." Akhirnya, ayah dan anak itu mengemasi buntalan kain mereka dan berangkat ke Jakarta. Ini adalah pertama kalinya Dewi keluar dari desa kecilnya dan menginjakan kaki di kota besar yang gemerlap. Cahaya lampu yang terang benderang, kerumunan orang, dan gedung-gedung pencakar langit membuatnya terpesona. Namun, hatinya tidak dipenuhi kegembiraan, melainkan kerinduan pada sebuah nama yang asing. Pak Hartono membawa putrinya mencari informasi ke sana kemari. Mereka menemui kenalan lama Ibu Siti, dan akhirnya sampai di sebuah kawasan mewah. Seorang pedagang minuman di pinggir jalan mengenali mereka. "Baskara?" Waktu muda dia sangat terkenal. Banyak uang dan suka foya-foya, tapi kudengar bisnisnya bangkrut dan pindah ke tempat lain. Di ujung gang sana masih ada rumah mewahnya yang sudah tua, tapi sudah lama ditinggalkan. Dewi dan Pak Hartono mencari rumah itu. Pintu besi yang berkarat dan tanaman rambat menutupi bangunan, di dalamnya sunyi senyap seperti dunia yang terlupakan. Dewi berdiri lama di sana, menatap ke dalam rumah yang gelap. Ia berbisik, "Ayah, jadi ini rumah ayah kandungku? Kenapa rasanya tidak ada kehangatan sama sekali, hanya dingin?" Pak Hartono meletakkan tangannya di bahu putrinya dan menghela napas. "Karena dari awal ini bukan tempatmu, Nak. Tempatmu hanya ada di hati ayah." Mendengar itu, tenggorokan Dewi tercekat dan ia memeluk ayahnya, namun kerinduan untuk mengetahui kebenaran di hatinya semakin besar. Saat mereka hendak berbalik, seorang pria parubaya dengan penampilan lusuh muncul. Ia berhenti di depan rumah tua itu, berdecak lidah dan menghela napas. Dewi memberanikan diri mendekat. "Pak, apa Bapak tahu tentang keluarga Pak Baskara yang dulu tinggal di sini?" Pria itu menatap Dewi sejenak, lalu tertegun seolah mengenali sesuatu. Ia berpikir sejenak. "Baskara? Dulu saya bekerja di rumah itu, sekarang keluarganya sudah terpencar, hanya Pak Baskara yang entah hidup menggelandang di mana. Kudengar sekarang hidupnya sangat susah. Penampilannya sudah tidak seperti dulu lagi." Dewi bertanya dengan suara bergetar. "Apa Bapak tahu di mana beliau sekarang?" Saya Putri Aminah." Pria itu terbelalak kaget, barang bawaannya jatuh dari tangannya. Ia menatap Dewi dan Pak Hartono bergantian, lalu tergagap. "Kamu, Putri Aminah? Ya Tuhan, ini takdir." Aku masih ingat betul waktu Bu Aminah memegangi perutnya sambil menangis memohon pada Pak Baskara. Anaknya sudah sebesar ini. Dewi menangis terseduh-seduh, dan Pak Hartono mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak, tapi ia menahannya dan bertanya, "Jadi, di mana orang itu sekarang?" Pria itu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kudengar akhir-akhir ini dia sering terlihat di sekitar pasar tradisional di pinggiran kota. Katanya hidupnya susah tanpa ada yang mengurus. Coba saja ke sana." Mendengar itu, Dewi menatap ayahnya. Matanya menunjukkan tekad yang bulat. Ia berkata pelan, "Ayah, kita cari dia. Apapun penampilannya, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Pak Hartono terdiam. Di dalam hatinya, keinginan untuk menghentikan putrinya dan melindunginya dari luka saling bertabrakan. Namun di hadapan sorot mata putrinya yang penuh harap, ia akhirnya mengangguk. Malam itu, di sebuah penginapan kumuh di Jakarta, Dewi tidak bisa tidur. Seperti apa rupa ayah kandungnya? Orang yang tak tahu malu, pria yang menyedihkan, atau sosok yang sama sekali asing? Apapun rupanya, ia harus menghadapinya. Pak Hartono duduk semalaman di samping meja. Ia menggenggam erat rokok yang tidak menyala sambil menatap ke ruang hampa. Ia merasakan bahwa besok, hidupnya dan putrinya akan mencapai titik balik baru,
dan kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hati keduanya. Keesokan paginya, kota masih diselimuti kabut tipis. Di ganggang pasar tradisional pinggiran kota, suara orang berjualan terdengar riuh. Tempat ini sangat berbeda dengan kemewahan pusat kota. Sempit, bising, dan berbau amis ikan, asap arang, serta keringat orang-orang yang lelah. Pak Hartono dan Dewi berjalan di antara kerumunan, mencari wajah yang asing. Dewi menggenggam erat tangan ayahnya. Telapak tangannya basah oleh keringat, jantungnya berdebar kencang. Selama 16 tahun, ayahnya hanyalah Pak Hartono seorang. Tapi sekarang, ia akan berhadapan dengan pria yang memberinya ikatan darah. Pikiran itu membuatnya gembira sekaligus takut. Seorang pedagang di warung, setelah mendengar pertanyaan mereka, menunjuk ke sebuah sudut pasar. Sebuah warung kumuh yang atapnya hanya ditutupi papan bekas. "Cari Pak Baskara?" Dia biasa duduk di sana. Wajahnya kuyu. Tangannya tidak pernah lepas dari botol minuman keras. Sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kasihan, Dewi dan Pak Hartono menuju ke sana. Benar saja. Di samping meja kayu yang reot, seorang pria kurus duduk meringkuk, janggut lebat dan rambut acak-acakan. Pakaiannya kusut. Di depannya ada botol arak yang sudah setengah kosong. Matanya yang cekung penuh dengan penderitaan dan jejak waktu. Pak Hartono berhenti di tempatnya. Dadanya terasa sesak. Begitu nama itu disebut, ia ingin membawa putrinya berbalik dan pergi. Ia takut putrinya akan kecewa melihat penampilan menyedihkan itu, dan takut hatinya akan luluh hanya karena ikatan darah. Tapi Dewi tidak bisa berhenti. Dengan langkah gemetar, ia mendekat, matanya tidak lepas dari pria itu. "Permisi, apa benar nama Bapak Baskara?" Suara Dewi kecil, tapi penuh getaran. Pria itu mengangkat kepala. Matanya yang lelah menatap gadis itu. Ia berkedip beberapa kali, lalu tangannya gemetar dan gelas di tangannya jatuh ke tanah. Ia tergagap, "Ya Tuhan. Wajahmu persis seperti Aminah." Dewi membeku di tempatnya, jantungnya berdebar kencang. Benar. Nama yang baru saja ia sebut, Aminah, adalah ibu kandungnya. Ia menelan ludah dan berkata dengan bibir gemetar, "Saya, putri Ibu Aminah. Ibu sudah meninggal." Baskara tertegun. Seluruh tubuhnya gemetar. Kedua tangannya yang kurus menutupi kepalanya. Setelah beberapa saat, ia mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Suara tangis serak yang seolah melepaskan penyesalan yang terpendam selama bertahun-tahun. "Aminah, aku yang salah. Nak, ayah benar-benar minta maaf." Dewi berdiri di sana, air matanya mengalir. Di dalam hatinya, rasa kasihan, marah, rindu, dan bingung saling beradu. Ia ingin mendekat dan mengulurkan tangan, tapi ia ragu. Pada saat itu, ia menoleh dan menatap satu-satunya ayah yang telah menjaganya dan membesarkannya selama 16 tahun, Pak Hartono. Pak Hartono berdiri kaku. Kedua tinjunya terkepal erat. Begitu kata ayah keluar dari mulut pria itu, hatinya terasa seperti disayat-sayat. Pengorbanan bertahun-tahun, malam-malam tanpa tidur, tetesan keringat yang ia keluarkan demi satu senyuman putrinya, semuanya seolah direnggut dalam sekejap. Baskara mengangkat kepala, menatap Dewi dengan mata basah dan terisak, "Nah, ayah minta maaf. Aku meninggalkan ibumu dan juga meninggalkanmu. Seumur hidup aku hidup dalam rasa bersalah. Tidak ada satu hari pun yang tenang. Melihatmu sudah sebesar ini membuatku semakin menyesal. Tolong, beri ayah ini satu kesempatan saja." Dewi menangis tersedu-sedu dan menyembunyikan wajahnya di bahu Pak Hartono. Ia terisak, "Ayah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku kasihan, tapi aku juga sangat benci. Bagiku, ayah hanya ada satu." Pak Hartono memeluk putrinya erat. Air matanya mengalir. Ia menatap Baskara dengan mata penuh amarah. "Dengan muka apa kau mengaku sebagai ayah? Karena kau meninggalkan ibunya, wanita lemah itu harus melahirkan sendirian di tengah malam. Kalau aku tidak menemukannya, anak ini tidak akan ada di dunia ini. Selama 16 tahun, aku membesarkannya dengan darah dan dagingku, dengan seluruh hidupku, dengan hak apa kau memanggilnya putri?" Baskara menundukkan kepala. Seluruh tubuhnya gemetar, isakan lolos dari bibirnya yang kering. "Benar. Saya tidak punya hak.
Tapi anak ini adalah darah daging saya, sekali saja. Biarkan saya melihatnya sekali saja, mendengar panggilan ayah sekali saja, saya akan mati dengan tenang. Udara menjadi berat. Dewi gemetar dan mengangkat kepala, air mata membasahi wajahnya. Di dalam hatinya, dua kata ayah adalah kata suci yang hanya untuk Pak Hartono, tapi pria di hadapannya adalah ayah kandungnya, ikatan darah yang tak terbantahkan. Dengan suara tercekat, ia menoleh pada ayahnya dan bertanya seolah memohon, "Ayah, aku harus bagaimana?" Pak Hartono memegang bahu putrinya dan berkata dengan suara serak, "Kau tidak perlu memanggil orang lain, ayah selain aku. Orang itu tidak punya hak. Jangan menyakiti dirimu sendiri." Tapi tepat pada saat itu, Dewi menoleh pada Baskara dan memanggil dengan suara tercekat, "Ayah, kandung." Panggilan kecil itu membuat ketiga orang itu membeku di tempatnya. Baskara menangis tersedu-sedu dan berlari untuk memeluk putrinya, tapi Pak Hartono menghalanginya dengan mata menyala. "Cukup. Jangan sentuh anak ini. Kau sudah mendengar panggilan ayah sekali, jangan berharap lebih. Kau tidak punya hak untuk itu." Suara Pak Hartono tegas dan penuh amarah. Pria itu terduduk di tanah, meneteskan air mata di atas debu pasar. Ia menangis seperti anak kecil, berulang kali berkata, "Aku yang salah. Aku yang salah." Dewi terduduk lemas di tempatnya, menutupi wajahnya dan terisak. Untuk pertama kalinya ia tahu bahwa hidup bisa begitu kejam. Di satu sisi, ayah yang telah melahirkannya tapi membawa dosa yang tak terhapuskan. Di sisi lain, ayah yang telah membesarkannya dan mencintainya seperti nyawanya sendiri. Hatinya terbelah dua, merasakan sakit yang tak tertahankan. Pak Hartono membungkuk dan membangunkan putrinya. Ia berbisik, "Ayo kita pergi, nak. Ini bukan tempat kita." Dewi menoleh pada punggung pria yang terduduk di tanah itu, hatinya hancur. Ia tidak tahu apakah ia akan punya keberanian untuk bertemu lagi, tapi ia merasakan bahwa setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah damai seperti dulu lagi. Kegelapan turun menyelimuti pasar tradisional, membungkus tiga orang dengan luka yang berbeda. Tapi tidak ada yang tahu, kemunculan Baskara hanyalah awal dari tragedi yang lebih besar yang akan datang. Setelah pertemuan yang penuh air mata di pasar tradisional, Pak Hartono mengira semuanya akan berakhir. Ia berharap putrinya akan menyadari betapa tidak bertanggung jawabnya ayah kandungnya. Namun, Dewi tidak bisa dengan mudah melupakannya. Sejak hari itu, mata gadis itu selalu menampakkan kesedihan. Dan saat sendirian, ia sering mengeluarkan sapu tangan bersulam nama ibunya dan menangis. Matanya yang kosong seolah berusaha mengingat kembali wajah pria itu. Pak Hartono merasa hatinya hancur melihatnya. Malam hari, saat melihat putrinya belajar dengan tenang di bawah lampu minyak, ia merasa ada dinding tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka. Dinding itu bukan karena cinta yang memudar, melainkan karena kebenaran kejam yang menyusup dan mengancam ikatan ayah dan anak itu. Suatu sore, saat ia sedang memperbaiki sepeda, ia melihat sosok yang dikenalnya ragu-ragu di ujung gang. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Baskara. Tubuhnya yang kurus dan sorot matanya yang lelah, di tangannya masih ada botol minuman keras yang belum habis. Pak Hartono segera mendekat dan berkata dengan suara dingin, "Ada perlu apa kau di sini? Sudah kubilang, jangan dekati putriku." Baskara menatapnya dengan tatapan memohon. "Saya datang hanya untuk menyampaikan isi hati saya sekali saja. Saya tahu saya salah, tapi saya tidak bisa hidup tanpa melakukan apa-apa. Pak Hartono, tolong beri saya kesempatan." Pak Hartono mengepalkan tangannya dan membentak, "Kesempatan? Kau minta kesempatan untuk menghancurkan hidup putriku lagi? Apa kau tahu apa yang sudah aku korbankan selama 16 tahun membesarkan anak itu? Yang dibutuhkan anak itu adalah keluarga yang damai, bukan ayah kandung yang tidak bertanggung jawab." Tepat pada saat itu, Dewi keluar dari rumah membawa buku. Melihat Baskara, ia membeku di tempatnya, seluruh tubuhnya gemetar. "Pak, ada perlu apa di sini?" Suara Dewi bergetar. Baskara menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang karena merindukanmu. Aku tahu aku tidak punya hak, tapi aku ingin melihatmu tumbuh dewasa, dan ingin mendengar panggilan ayah sekali lagi. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku?" Dewi menggigit bibirnya. Air matanya hampir pecah.
Ia menatap ayah angkatnya. Wajah Pak Hartono kaku, matanya memerah. Pada saat itu, hatinya terasa terbelah dua. Di satu sisi, ayah kandung yang penuh dosa, di sisi lain, ayah angkat yang telah berkorban seumur hidup dan mencintainya seperti putri kandungnya. Ayah, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu. Tidak ada maksud lain, kata Dewi dengan suara kecil. Pak Hartono menoleh pada putrinya, matanya berkaca-kaca. Nak, masa lalu kadang hanya membawa penderitaan. Kau sudah punya ayah, kenapa masih mencari yang lain? Namun, mendengar kata-katanya, tenggorokan Dewi tercekat dan ia menangis terseduh-seduh. Ayah, aku sayang ayah, aku tidak pernah sekalipun berpikir ayah bukan ayahku. Tapi aku ingin tahu kenapa ibu begitu menderita, kenapa aku dibuang, aku ingin mendengarnya langsung dari ayah kandungku. Pak Hartono membeku di tempatnya. Ia tahu putrinya benar-benar menderita, tapi mendengar putrinya membutuhkan ayah kandungnya, hatinya terasa seperti ditusuk pisau yang dalam. Baskara memanfaatkan kesempatan itu, melangkah maju dan berkata dengan penuh harap, "Putriku, maafkan aku. Dulu ayah pengecut dan meninggalkan ibumu. Seumur hidup aku hidup dalam rasa bersalah dan kehilangan segalanya. Sekarang melihatmu sudah dewasa, aku ingin sekali saja melakukan sesuatu untukmu. Jika kau mau, aku akan menceritakan semua kebenarannya." Dewi gemetar, menatap ayah angkatnya seolah meminta izin. Pak Hartono memegang bahu putrinya. Matanya bercampur antara cinta dan keputusasaan. "Jika kau benar-benar ingin mendengarnya, dengarkanlah. Tapi apapun yang ia katakan, jangan lupa bahwa yang sejak awal ada di sisimu adalah ayah ini." Selesai berkata, ia masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan air matanya yang mengalir. Dewi berdiri di sana, mendengarkan cerita yang dituturkan oleh Baskara. Cinta canggung dengan Aminah, kepengecutannya di hadapan keluarga, dan hari di mana ia meninggalkan wanita lemah dan bayi yang belum lahir. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku tahu kau tidak akan memaafkanku. Tapi biarlah semua kutukan aku yang menanggungnya. Tolong beri aku kesempatan untuk melihatmu tumbuh dewasa. Itu saja sudah cukup bagiku." Setelah mendengar semuanya, Dewi terisak. Ia mengerti penderitaan ibunya, dan tahu bahwa pria di hadapannya menyesal. Tapi yang paling menyakiti hatinya adalah bayangan ayah angkatnya yang telah berkorban dalam diam seumur hidup. Kini, ia harus mundur ke dalam kegelapan. Malam itu, Dewi duduk di kamarnya, membasahi bantalnya. Bayangan ayah angkatnya yang bekerja keras untuk membesarkannya, meja makan sederhana di mana lauk yang enak selalu diberikan padanya, sentuhan tangan kasar yang selalu memegangnya saat sakit, semuanya terlintas di benaknya. Tapi bayangan Baskara yang menunduk dan menangis di pasar, sorot matanya yang putus asa, juga tidak bisa hilang dari pikirannya. Sementara itu, Pak Hartono duduk seorang diri di sudut bengkelnya, menatap lampu minyak yang berkelip. Ia merasa jarak antara dirinya dan putrinya semakin jauh. Rasa tak berdaya, bersamaan dengan kesadaran bahwa usianya yang menua membuatnya kehilangan hal yang paling berharga. Setelah itu, Baskara tidak pergi. Ia sering muncul diam-diam di ujung gang untuk melihat putrinya dari jauh. Suatu hari sepulang sekolah, Dewi melihatnya berdiri di sana. Tatapan matanya yang penuh penderitaan membuatnya berhenti sejenak, tapi ia segera bergegas pulang. Hatinya sangat bimbang. Pak Hartono melihat semua itu. Ia tahu Baskara berusaha masuk ke dalam kehidupan mereka. Ia takut hati putrinya akan goyah. Amarahnya memuncak, tapi jauh di dalam, ada ketakutan akan kehilangan putri yang ia cintai. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu sore, saat Pak Hartono pergi mengantarkan sepeda, Dewi yang pulang ke rumah berpapasan dengan Baskara di depan pintu. Ia membawa sebuah kotak kecil. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan kotak itu. "Aku sudah lama menyimpan ini. Ini peninggalan ibumu. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakan kalian berdua, jadi aku ingin menyerahkannya padamu." Dewi tertegun. Matanya terbelalak menatap kotak itu. Dengan gemetar ia menerima kotak itu, perasaan yang tak terlukiskan membanjirinya. Tapi tepat pada saat itu, sosok Pak Hartono muncul di ujung gang. Ia membeku di tempatnya. Melihat putrinya menerima hadiah dari pria itu, matanya memancarkan penderitaan yang tak tertahankan. Keputusasaan memenuhi hatinya.
Mungkin dalam pertarungan untuk memenangkan hati putrinya ini, ia sudah mulai kalah. Saat Pak Hartono melihat putrinya menerima kotak dari tangan Baskara, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia berdiri terpaku di tengah gang. Mata memerah, tinju terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Pemandangan itu bagai belati yang menancap dalam di hatinya. Pengorbanan bertahun-tahun, menahan tuduhan tak adil demi menciptakan keluarga yang hangat untuk putrinya, semuanya seolah runtuh dalam sekejap. Dewi, yang melihat ayahnya berdiri di sana dengan wajah kaku dan mata penuh ketidakadilan, terkejut dan menyembunyikan kotak itu di belakang punggungnya. "Ah, ayah." Pak Hartono mendekat dan bertanya dengan suara bergetar karena marah. "Apa yang kau terima dari orang itu?" Baskara melangkah maju dan buru-buru menjelaskan. "Pak Hartono, jangan salah paham, ini hanya peninggalan Ibu Dewi. Saya sudah lama menyimpannya dan baru sekarang mengembalikannya." "Tidak ada maksud lain?" Pak Hartono menatapnya dengan mata menyala. "Diam. Dengan hak apa kau menyebut nama ibunya? Wanita itu meninggal dengan tidak adil juga karena kepengecutanmu. Dengan hak apa kau datang ke sini dan memberikan barang?" Dewi ketakutan dan tergagap. "Ayah, aku hanya ingin tahu lebih banyak, tolong jangan marah." Mendengar kata-kata putrinya, hati Pak Hartono semakin sakit. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam. Ia tahu, semakin dewasa putrinya, ia akan semakin merindukan akarnya. Cintanya saja tidak akan bisa selamanya menahan kerinduan itu. Ia berbalik dan berkata dengan suara serak, "Kalau kau mau, ambillah. Tapi persiapkan hatimu baik-baik. Masa lalu kadang hanya membawa penderitaan." Selesai berkata, ia masuk ke dalam rumah. Punggungnya tampak beberapa tahun lebih tua. Dewi memeluk kotak itu di dadanya, air matanya mengalir. Ia tahu betapa menderitanya ayah angkatnya, tapi di dalam hatinya, dorongan untuk membuka kotak itu tak tertahankan. Malam itu, saat Pak Hartono tertidur di bengkelnya, Dewi duduk seorang diri di kamarnya, meletakkan kotak itu di atas meja. Cahaya lampu minyak yang redup menyinari wajahnya yang tegang dan gemetar. Kotak kecil dari kayu cendana itu sudah tua, tapi gemboknya masih kokoh. Dewi membuka kotak itu dengan hati-hati menggunakan kunci yang diberikan Baskara. Suara klik kecil terdengar seperti guntur di telinganya. Di dalamnya ada beberapa foto usang dan sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning. Dewi membaliknya lembar demi lembar dengan gemetar. Itu adalah buku harian ibunya. "Aminah, tanggal sekian, bulan sekian. Aku jatuh cinta pada Mas Baskara. Aku tahu keluarganya menentang, tapi sekarang di dalam perutku ada anaknya. Tapi dia berbalik badan. Aku tidak membencinya. Aku hanya kasihan pada anakku yang sudah ditolak bahkan sebelum lahir." Sampai di situ, Dewi menangis tersedu-sedu. Ia bisa merasakan penderitaan dan keputusasaan ibunya yang belum pernah ia temui. Di halaman berikutnya, tulisannya semakin tergesa-gesa. "Aku tidak punya apa-apa untuk melahirkan. Aku terpaksa meninggalkan anakku di depan masjid. Semoga ada orang baik yang merawatnya. Nak, maafkan ibu." Dewi menelungkup di atas buku harian itu dan menangis, air matanya membasahi tulisan itu. Ia gemetar dan berbisik, "Ibu." Tapi tulisan di beberapa halaman terakhir membuat jantung Dewi berhenti berdetak. "Mas Baskara, jika suatu hari nanti kau membaca tulisan ini, tolong cari anak kita. Anak itu membawa rahasia yang tidak kau ketahui. Tanda lahir kecil di tubuhnya adalah tanda keluargamu. Jangan biarkan anak itu hidup dalam desas-desus lagi. Gantikan aku. Jaga anak kita." Dewi terkejut. Tanda lahir kecil? Dengan tangan gemetar, ia menyingsingkan lengan bajunya. Terlihat sebuah tahi lalat samar di pergelangan tangan kanannya yang sudah ada sejak ia kecil. Dulu ia sering diejek teman-temannya tapi tidak tahu kenapa. Sekarang semuanya terjawab. Pikirannya kacau. Apa artinya ini? Apakah ibunya ingin mengatakan bahwa ia bukan sekadar anak yang dibuang, tapi memiliki status khusus yang berkaitan dengan keluarga Baskara? Angin berhembus melalui celah pintu, membuat lampu minyak bergoyang. Dewi memeluk buku harian itu di dadanya. Hatinya dipenuhi pertanyaan, dunianya seolah runtuh. Semua yang ia percayai selama ini menjadi goyah. Keesokan paginya, saat bangun tidur, Pak Hartono melihat mata putrinya yang merah dan bengkak,
dan langsung tahu bahwa ia telah membuka kotak itu. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam menyiapkan sarapan. Tapi Dewi tidak bisa menahan diri dan berkata dengan suara tercekat, "Ayah, aku sudah membaca tulisan ibu. Tanda lahir yang ditulis di buku harian itu ada padaku. Sepertinya aku benar-benar anggota keluarga itu." Pak Hartono membeku di tempatnya, mangkuk nasi di tangannya jatuh dan pecah. Ia berbalik dengan mata berkaca-kaca. "Apa katamu barusan? Kau berani berpikir kau bukan putri ayah ini?" Dewi menangis terseduh-seduh dan menggelengkan kepala. "Bukan begitu. Ayah selamanya adalah ayahku. Tapi aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tahu kenapa ibu menulis begitu. Siapa aku sebenarnya?" Pak Hartono gemetar dan berkata dengan suara pecah, "Kau adalah putriku. Selama bertahun-tahun aku membesarkanmu dengan darah dan air mataku. Jangan hanya karena beberapa baris tulisan itu kau menjauh dari ayah ini." Ayah dan anak itu berpelukan dalam tangis, tapi dinding tak kasat mata di antara mereka semakin tinggi. Di hati Dewi, kerinduan akan akarnya semakin besar, dan di hati Pak Hartono, ketakutan akan kehilangan putrinya semakin mencekiknya. Di luar, Baskara masih menunggu, dan rahasia di dalam buku harian itu telah menjadi percikan api takdir yang siap mendorong ketiga orang itu ke dalam pusaran kebenaran dan konflik. Setelah kotak berisi buku harian itu terbuka, udara di rumah kecil Pak Hartono menjadi berat, tidak seperti sebelumnya. Dewi menjadi lebih pendiam, sorot matanya selalu menerawang jauh. Setiap kali melihat ayah angkatnya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara cinta, rasa bersalah, dan kebingungan. Sebaliknya, Pak Hartono berusaha keras untuk tampak tenang, tetapi helaan napasnya yang semakin dalam, dan malam-malam yang ia habiskan seorang diri di bengkel menunjukkan kegelisahan hatinya. Suatu pagi, saat Dewi bersiap-siap berangkat sekolah, sekelompok orang asing muncul di depan gerbang. Di depan, berdiri Baskara. Wajahnya masih kuyuh, tetapi matanya menunjukkan tekad yang berbeda dari sebelumnya. Di sampingnya, seorang pria berpakaian rapi memperkenalkan diri sebagai pengacara. Para tetangga yang mendengar kabar itu langsung berkerumun, suasana menjadi riuh seperti sarang lebah yang diganggu. Saat Pak Hartono keluar, Baskara berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Hari ini saya tidak datang untuk memohon. Saya datang untuk mendapatkan pengakuan resmi atas putri saya. Ini pengacara saya, dan dia akan membuktikan identitas asli Dewi." Seluruh kampung gempar, semua mata tertuju pada Dewi. Gadis itu berdiri membeku di bawah emperan rumah, hanya bisa menggenggam erat ujung bajunya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan bahwa saat ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Hartono sempat tertegun, lalu wajahnya memerah karena marah. Ia berteriak, "Kau berani membawa pengacara untuk merebut putriku? Baskara, apa kau masih punya hati nurani?" Baskara berkata dengan suara tercekat dan mata berkaca-kaca, "Saya tahu saya berdosa, tapi kebenaran tidak bisa diabaikan. Tolong lihat ini." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen usang dari sakunya dan memberikannya kepada pengacara. Pengacara itu membuka dokumen tersebut dan berkata, "Ini adalah catatan rumah sakit yang menyatakan bahwa 16 tahun yang lalu, Ibu Aminah melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah rumah sakit di kota. Ada saksi-saksi yang bisa memberikan kesaksian tentang hubungan mereka saat itu. Dan yang paling penting, jika diperlukan, kita bisa melakukan tes DNA." Kampung menjadi riuh. Ibu Wati, si biang gosip, berteriak lantang, "Lihat, kan? Benar kata saya. Anak itu bukan darah daging Pak Hartono, dia adalah anak yang disembunyikan oleh Baskara." Kata-kata itu bagai menabur garam di luka Pak Hartono. Ia gemetar dan berteriak dengan mata memerah, "Tutup mulut kalian semua. Kalian tidak tahu bagaimana aku membesarkan anak ini, jangan bicara sembarangan." Ia menoleh pada Baskara dan berteriak dengan suara pecah, "Darah daging? Lalu apa artinya kasih sayang? Apa artinya tahun-tahun yang aku habiskan untuk membesarkan anak ini? Apa itu bukan ikatan darah?" Dewi berdiri di antara mereka, air matanya berlinang. Di satu sisi ayah angkatnya, di sisi lain pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Dadanya terasa sesak, ia tidak bisa bernapas. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ayah, jangan bertengkar karena aku.
Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Pak Hartono menoleh pada putrinya. Matanya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Kebenaran? Kebenaran adalah ayah ini yang memelukmu dari depan gerbang masjid. Ayah ini yang membesarkanmu dengan uang hasil keringat darah. Tanpa ayah ini, kau tidak akan ada di dunia ini. Kebenaran apalagi yang kau butuhkan? Kata-katanya bagai pisau yang menyayat hati Dewi. Ia menangis terseduh-seduh dan berlutut di hadapan ayahnya. Menggenggam erat tangannya. Ayah, aku tidak akan pernah melupakan jasa ayah. Ayah adalah segalanya bagiku. Tapi ada ruang kosong di hatiku yang tidak bisa terisi. Aku ingin tahu siapa aku, dari mana aku berasal, tolong mengerti perasaanku. Mendengar itu, Pak Hartono terguncang hebat. Seluruh tubuhnya gemetar, dunianya seolah runtuh. Pengorbanan bertahun-tahun seolah tidak mampu mengalahkan bayang-bayang ikatan darah. Baskara mendekat dengan mata berkaca-kaca. Pak Hartono, saya tidak bermaksud merebut Dewi. Saya hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Tolong izinkan saya berada di sisi anak saya, setidaknya sebagai ayah kandungnya. Pak Hartono berbalik dengan mata menyala. Tidak akan pernah. Saat kau meninggalkan anak itu, hakmu sebagai seorang ayah hilang selamanya. Selama aku masih hidup, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Ketegangan yang mencekik menyelimuti mereka. Warga desa berbisik-bisik. Ada yang bersimpati pada Pak Hartono, ada pula yang mengatakan bahwa ikatan darah itu penting. Dewi terduduk di tanah, menutupi wajahnya dan terisak. Tubuhnya seolah terbelah dua, ia tidak tahu harus kemana. Pengacara itu berkata dengan tenang, jika diperlukan, masalah ini bisa diselesaikan secara hukum. Kita bisa melakukan tes DNA. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyangkal identitas anak ini. Mendengar itu, kerumunan semakin riuh. Dewi mengangkat kepala. Dengan mata basah, ia menatap ayah anggatnya. Wajah ayahnya pucat, matanya penuh dengan penderitaan yang hampir hancur. Pada saat itu, ia menangis terseduh-seduh dan berlari memeluk ayahnya erat. Ayah, aku tidak akan kemana-mana. Tolong jangan tinggalkan aku. Pak Hartono memeluk putrinya erat. Air matanya menetes di atas kepala putrinya. Ia berbisik dengan suara tercekat, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi sekarang kau punya ayah kandung. Ayah takut, suatu saat nanti kau tidak lagi membutuhkan ayah. Baskara berdiri di sana, kedua tangannya gemetar, air matanya mengalir. Ia melihat pemandangan itu dengan hati hancur, tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur selangkah. Melihat pemandangan itu, semua warga desa terdiam. Mereka mulai menyadari, terkadang cinta seorang ayah tidak terletak pada ikatan darah, melainkan pada pengorbanan tanpa syarat dan tahun-tahun penuh kasih sayang. Namun, kemunculan resmi Baskara dan ancaman tindakan hukum menanamkan kegelisahan yang lebih besar dari sebelumnya di hati Pak Hartono. Ia merasakan bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan badai ini bisa saja merebut putri yang telah ia jaga seumur hidupnya. Setelah pertemuan yang penuh gejolak hari itu, suasana di kampung menjadi seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Beberapa orang mengatakan Baskara juga punya hak untuk mendapatkan kembali putrinya, sementara yang lain membela Pak Hartono, mengatakan bahwa jasa pengasuhannya harus dihargai. Dewi, seperti orang yang tersesat di persimpangan jalan, menghabiskan setiap malam dengan air mata. Ia sangat mencintai ayah angkatnya, tetapi setiap kali teringat tatapan penuh harap Baskara, hatinya sakit. Akhirnya, di bawah tekanan opini publik dan desakan Baskara, tes DNA pun disetujui. Suatu pagi, Dewi berangkat ke rumah sakit di kota bersama ayah angkatnya dan Baskara. Di sepanjang jalan yang panjang, angin berhembus di luar jendela mobil, tetapi di dalam mobil suasana begitu sunyi dan mencekik. Dewi duduk di tengah. Di satu sisi, Pak Hartono yang diam menatap kejauhan, tangannya yang kasar terkepal erat. Di sisi lain, Baskara dengan wajah kuyu, matanya bercampur antara kesedihan dan harapan. Saat memasuki ruang pemeriksaan, kaki Dewi lemas, ia hampir saja terjatuh. Pak Hartono buru-buru menopang bahu putrinya dan berkata dengan suara serak, "Jangan khawatir, nak. Ayah ada di sini. Apapun hasilnya, tidak akan ada yang bisa merebutmu dari ayah." Dewi mengangguk dengan tenggorokan tercekat, matanya penuh air mata. Di seberangnya,
Baskara memerah matanya dan berbisik, "Maafkan aku, Nak. Semuanya sudah terlambat." Pemeriksaan berlangsung cepat. Hanya sedikit sampel darah dan beberapa helai rambut yang diambil, tetapi bagi mereka, waktu terasa berjalan selamanya. Saat perawat keluar membawa bukti-bukti takdir itu, Dewi terduduk lemas di kursi, menutupi wajahnya dan menangis. Pak Hartono duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan putrinya dengan tangan gemetar, tetapi di dalam hatinya, badai ketakutan, ketidakberdayaan, dan penderitaan yang menyayat jantung sedang berkecamuk. Beberapa hari menunggu hasil adalah waktu terpanjang dalam hidup Pak Hartono. Ia bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya melayang. Mendengar suara Dewi belajar di kamarnya, ia sering berhenti bekerja dan berdiri terdiam untuk waktu yang lama. Ia takut suatu saat nanti suara panggilan ayah yang lembut itu akan hilang. Dewi pun sama. Ia menantikan hasilnya, sekaligus takut. Ia ingin tahu kebenarannya, tetapi takut kebenaran itu akan memisahkannya dari ayah angkat yang paling ia cintai di dunia. Suatu malam, ia diam-diam melihat Pak Hartono duduk seorang diri di luar pintu bengkel. Punggungnya yang bungkuk, nyala rokok yang berkelip dalam kegelapan. Ia ingin berlari dan memeluknya, tapi ia hanya bisa menangis dalam diam. Hari yang ditentukan tiba, rumah sakit ramai oleh orang, tetapi bagi ketiga orang itu, dunia seolah hanya 4 dinding yang dingin. Seorang dokter masuk membawa amplop surat yang tersegel. Udara menjadi berat, semua mata tertuju pada selembar kertas itu. Dokter itu berkata dengan nada serius, "Setelah memeriksa sampel darah dan DNA, saya akan menyampaikan kesimpulannya." Dewi menahan napas, tangannya menjadi dingin. Pak Hartono semakin erat menggenggam tangan putrinya, dan Baskara gemetar seolah akan pingsan. Probabilitas hubungan ayah anak antara Bapak Baskara dan Ananda Dewi terkonfirmasi sebesar 99,9%. Kata-kata dokter itu terdengar seperti guntur. Dewi membeku di tempatnya, pandangannya kabur. Baskara menangis terseduh-seduh dan terduduk di lantai, tergagap, "Putriku, putri kandungku." Pak Hartono berdiri tertegun. Seluruh tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar tetapi tidak ada kata yang keluar. Jantungnya terasa terkoyak. Pengasuhan bertahun-tahun seolah dimentahkan oleh sebaris tulisan dingin. Dewi menangis tersedu-sedu dan berlari memeluk ayah angkatnya erat. "Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Apapun hasilnya, ayah selamanya adalah ayahku. Jangan tinggalkan aku." Pak Hartono memeluk putrinya erat, air matanya menetes. "Ayah tidak akan meninggalkanmu, tapi sekarang kau punya ayah kandung. Ayah takut suatu saat nanti kau tidak lagi membutuhkan ayah." Hati Baskara yang berdiri di dekatnya hancur. Ia melihat pemandangan itu dengan penuh penderitaan. Ia mendekat dan berkata dengan suara bergetar, "Pak Hartono, saya tahu saya tidak punya hak. Tapi saya juga ayah kandung anak ini. Tolong beri saya kesempatan untuk menebusnya. Saya tidak bermaksud merebut Dewi. Tolong." Pak Hartono berbalik dengan mata menyala. "Kesempatan? Kau membiarkan anak ini dibuang dan hidup dalam cemoohan dunia selama 16 tahun. Aku yang menanggung semua bebannya menggantikanmu. Sekarang dengan satu kata kesempatan, semuanya selesai? Apa kau tahu bagaimana aku menukar seluruh hidupku?" Ruangan itu hening. Dewi berlutut di antara kedua ayahnya, air matanya mengalir deras. Ia terisak, "Tolong, jangan bertengkar. Aku hanya ingin hidup damai. Di sisi ayah, ayah angkat adalah orang yang membesarkanku, dan ayah kandung adalah orang yang melahirkanku. Aku tidak mau kehilangan siapapun." Kata-katanya bagai belati yang menusuk hati kedua pria itu. Mereka saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan penderitaan dan ketidakberdayaan. Saat keluar dari rumah sakit, Pak Hartono berjalan diam di depan. Punggungnya yang bungkuk tampak begitu kesepian. Baskara mengikuti di belakang, tidak berani mendekati putrinya, hanya bisa memandangi. Dewi berjalan di antara mereka, menangis dalam penderitaan seolah tubuhnya terbelah dua. Malam itu, di rumah kecil mereka, Pak Hartono menatap putrinya yang tertidur dan menangis tanpa henti. Dalam kegelapan, ia berbisik, "Dewi, siapapun ayah kandungmu, di hatiku kau selamanya adalah putriku. Biarpun aku kehilangan segalanya, aku tidak bisa kehilanganmu." Tapi ia tidak tahu, di luar, Baskara menunggu dalam diam, dan di dalam hatinya,
Sebuah rencana untuk mendapatkan kembali putri kandungnya dengan cara apapun, perlahan mulai tumbuh. Setelah hasil tes DNA keluar, kehidupan Pak Hartono dan putrinya tidak lagi sama. Kabar itu menyebar ke seluruh kampung, dan semua orang tahu bahwa Dewi adalah putri kandung Baskara. Bisik-bisik dimulai lagi, beberapa orang bersimpati pada Pak Hartono, beberapa lainnya mencibir. Ternyata benar anak yang disembunyikan. Beraninya dia menyembunyikannya selama itu, kata-kata itu menabur garam di hatinya, tetapi Pak Hartono tidak lagi punya tenaga untuk menjelaskan, ia hanya diam. Dewi hidup seperti orang yang tersesat di tengah hati yang terkoyak. Ia sangat mencintai ayah angkatnya, tetapi setiap kali teringat tatapan penuh harap Baskara, hatinya sakit. Suatu malam, ia menulis dengan air mata di buku catatannya, "Aku ingin memiliki keduanya. Kenapa dunia memaksaku untuk memilih?" Sementara itu, Baskara semakin sering muncul. Ia berusaha mendekati Dewi dengan berbagai cara. Terkadang ia menunggu diam-diam di depan sekolah, atau mengirimkan hadiah-hadiah kecil seperti buku bekas atau seikat bunga liar. Dewi merasakan ketulusannya, tetapi setiap kali menerima hadiah, hatinya menjadi berat karena teringat wajah sedih ayah angkatnya. Suatu sore yang hujan, Baskara datang ke rumah Pak Hartono. Ia berdiri basah kuyup di bawah emperan rumah dan berkata dengan suara bergetar, "Pak Hartono, saya mohon sekali lagi. Saya tidak bermaksud merebut Dewi, tolong izinkan saya berada di sisinya. Dia darah daging saya. Sebagai ayah biasa, saya ingin sedikit menebus kesalahan saya." Pak Hartono duduk di dalam rumah, menatap rintik hujan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, "Ayah biasa? Ayah biasa tidak akan meninggalkan ibunya. Kau sudah terlambat 16 tahun, tapi aku juga tidak bisa selamanya mengurung anak ini. Dia juga punya hak untuk mengetahui akarnya." Mendengar itu, Baskara berdiri di sana, menangis bersama hujan. Sejak hari itu, Dewi memutuskan untuk bertemu dengan kedua ayahnya bersama-sama. Di rumah kecil itu, ketiga orang itu duduk berhadapan. Dewi berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak mau kehilangan siapapun. Ayah angkat adalah orang yang telah berkorban seumur hidup untuk menyelamatkanku. Ayah kandung adalah orang yang telah melahirkanku. Meskipun terlambat, aku ingin tahu. Tolong jangan bertengkar lagi karena aku. Aku hanya ingin hidup seperti dulu, ayah angkat, dan juga ayah kandung. Di hatiku, ada tempat untuk kalian masing-masing." Mendengar itu, mata Pak Hartono memerah. Ia memegang tangan kecil Dewi. "Nak, ayah hanya takut kau akan melupakan ayah. Jika kau benar-benar ingin, ayah akan mencoba membuka hati. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan meninggalkanmu." Baskara menundukkan kepala, air matanya menetes. "Pak Hartono, saya tahu saya tidak bisa menghapus jasa Bapak. Saya hanya ingin menjadi bayangan. Melihat anak saya tumbuh dewasa dari samping. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah merebut Dewi." Mendengar itu, udara berat di dalam rumah sedikit melunak. Dewi menangis terseduh-seduh dan memeluk kedua pria itu erat. "Aku punya dua ayah, karena itu aku bahagia. Aku tidak bisa meninggalkan siapapun. Kalian berdua sangat berharga bagiku." Seiring berjalannya waktu, gunjingan di kampung mereda. Orang-orang mulai menyadari bahwa ikatan darah dan jasa pengasuhan tidak saling meniadakan, melainkan keduanya bisa diperlukan untuk membesarkan seorang anak. Orang-orang kini memandang Pak Hartono dan putrinya bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa hormat. Baskara berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia berhenti minum dan mulai bekerja di sebuah bengkel kayu di dekat sana agar bisa berada di dekat putrinya. Bukan lagi penampilan yang putus asa, melainkan penampilan seorang ayah yang bertanggung jawab. Meskipun ia tidak bisa keluar masuk rumah Pak Hartono seperti keluarga, setiap kali bertemu Dewi di luar, ia akan menundukkan kepala pada Pak Hartono sebagai tanda terima kasih. Pak Hartono pun, meskipun luka di hatinya masih ada, perlahan-lahan menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa cinta seorang ayah tidak diukur dengan hasil tes DNA, melainkan dengan setiap hari yang dihabiskan untuk merawat dan menjaga anak. Setiap kali Dewi tersenyum cerah, ia merasa cintanya masih utuh. Suatu malam, ada perayaan desa. Dewi berdiri di tengah halaman, satu tangannya memegang tangan Pak Hartono, tangan yang lain memegang tangan Baskara.
Di antara air matanya, ia tersenyum cerah dan berteriak dengan suara jernih, "Saya punya 2 orang ayah. Satu memberiku kehidupan, yang lain memberiku cinta. Saya sangat beruntung bisa menerima cinta dari keduanya. Mulai sekarang, saya akan hidup dengan sungguh-sungguh agar bisa membuat keduanya bangga." Mendengar itu, kerumunan terharu, banyak yang menyeka air mata, bahkan Ibu Wati yang dulu menyebarkan fitnah keji, menundukkan kepala dan bergumam, "Aku salah." Pada saat itu, Pak Hartono menatap putrinya dan tersenyum cerah. Air mata dan senyum bercampur. Ia menggenggam erat tangan Dewi dan berbisik, "Ayah tidak kehilanganmu. Kau selamanya adalah putriku." Baskara juga menangis. Tapi itu adalah air mata kelegaan, melepaskan beban berat selama belasan tahun. Ia mundur selangkah agar Pak Hartono bisa berdiri lebih dekat dengan putrinya. Ia mengakui bahwa cinta tidak bisa ditimbang, tetapi bisa dibagi. Para subscriber sekalian, hidup ini penuh dengan penderitaan, tetapi yang paling berharga adalah kasih sayang dan pengampunan. Kisah Pak Hartono, Dewi, dan Baskara meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi kita. Ikatan darah memang tak terbantahkan, tetapi terkadang ada cinta yang lebih besar melampaui ikatan darah. Itulah hati seorang ayah yang dibentuk oleh pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Pak Hartono bukanlah ayah kandung. Tetapi selama 16 tahun, ia menahan segala penderitaan dan membesarkan anak yang terbuang dengan luar biasa. Ia mengajari anaknya cara hidup yang benar, cara mencintai, dan betapa berharganya keluarga. Baskara, sebagai ayah kandung, hidup dengan penyesalan yang terlambat, tetapi akhirnya ia menghadapi kesalahannya, mencari putrinya, dan menerima kebenaran. Dan Dewi, di tengah luka karena merasa dibuang, belajar untuk memaafkan dan menyadari bahwa ia berhak dicintai oleh kedua ayahnya. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ikatan darah memberi kita kehidupan, tetapi cinta memberi kita sebuah rumah. Orang tua bukan hanya orang yang melahirkan, tetapi orang yang membesarkan, melindungi, dan mendidik anak. Jangan pernah biarkan prasangka masa lalu, keegoisan, atau kesalahan menghancurkan masa depan. Hanya pengampunan dan cinta yang bisa menjaga keluarga dan membuat anak-anak tumbuh kuat. Mungkin banyak dari kita yang memiliki luka keluarga atau cerita yang tak terucapkan yang serupa. Tetapi pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan seberapa besar kita telah saling mencintai dan saling memaafkan. Kebahagiaan tidak berada di tempat yang jauh, melainkan pada saat kita saling menggenggam tangan dan melangkah maju bersama. Kisah ini tidak hanya menguras air mata, tetapi juga membuat kita merenungkan kembali nilai keluarga dan kesucian cinta seorang ayah. Semoga semua yang menonton video ini semakin menyayangi orang tua dan orang-orang berharga di sekitar Anda. Karena terkadang, hanya dengan terlambat selangkah, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengucapkan kata cinta selamanya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan kesan Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan dan penuh makna yang akan kami sampaikan selanjutnya. Setiap subscribe dan share dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menciptakan cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan kehangatan cinta kasih manusia. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga keluarga Anda semua selalu dipenuhi cinta, dan semoga Anda menemukan kedamaian di hati.